Pagi, anak-anakku. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat tentunya ya, insya Allah. Nah, tetap patuhi protokol. Kalau kemana-mana tetap pakai masker. Kemudian juga jangan lupa cuci tangan ya. Hindari dulu kerumunan. Oke, kalau sudah kalian udah absen ya nak? Ibu ingatkan lagi, semoga kalian gak lupa ya. Absen terlebih dahulu di Google Class, kemudian persiapkan alat tulisnya, dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Ani. Semoga kalian tidak bosan ya. Tetap semangat anak-anakku. Oke, di semester 2 ini nanti ada kurang lebih 3 bab yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama itu tentang manusia purba Indonesia dan dunia, kemudian kehidupan manusia praaksara Indonesia, kemudian peradaban awal Indonesia dan dunia. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya? Simak pembelajaran hari ini ya. Oke, lanjut kita ke latar belakang. Oke, kalau ditanya Bu, emang ada manusia purba? Ada. Indonesia ada Bu, manusia purba? Oh ada. Jadi di Indonesia itu merupakan suatu negara juga di mana ditemukan beberapa fosil-fosil ataupun peninggalan manusia purba. Di Indonesia, fosil manusia purba sebagian besar ditemukan di Jawa. Jadi di Jawa itu kurang lebih ditemukan banyak fosil kayak gitu. Temuan-temuan di Jawa itu memiliki arti penting karena berasal dari segala zaman atau lapisan Pleistosen, sehingga tampak jelas perkembangan badania manusia tersebut. Jadi kalau di Indonesia khususnya di Jawa, manusia purba yang diketemukan di situ ya. Jadi menurut Pleistosen ataupun lapisan tanah itu komplit kayak gitu karena. Nah, sistem yang dipergunakan dalam penggolongan makhluk hidup adalah sistem yang berdasarkan evolusi. Evolusi biologis yang berlangsung berjuta tahun. Tapi untuk peninggalannya pun itu juga masih kurang lengkap ya, dapat dikatakan seperti itu. Jadi bukti-buktinya pun juga karena sudah berasal dari ribuan tahun yang lalu, mungkin yang diketemukan cukup ya ada beberapa saja seperti itu fosil-fosilnya. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu ada Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, kemudian ada Homo. Meganthropus atau manusia besar. Meganthropus itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu megas yang artinya besar atau raksasa, dan anthropus itu artinya manusia. Jenis manusia purba Meganthropus itu ditemukan oleh Van Koningswald. Jadi Koningswald pada tahun 1936 di daerah Sangiran. Jadi itu manusia purba Meganthropus atau manusia besar ditemukan pertama kali di Sangiran tahunnya 36. Hasil penemuan ini sering dikenal dengan nama Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus, Javanicus yang berasal dari kata Jawa. Nah, ciri-cirinya ini Ibu tampilkan juga gambarnya. Kalau kalian bisa lihat, memiliki tulang pipinya tebal. Jadi tulang pipinya itu tebal. Kemudian memiliki otot rahang yang kuat. Jadi otot rahangnya itu kuat ya nak. Karena pada zaman manusia purba dulu kan makanan juga belum diolah. Jadi mereka itu makan makanan yang disediakan di alam kayak gitu. Kayak daging ya dia robek sendiri pakai mulut mereka kayak gitu. Kemudian makan daun, makan tumbuh-tumbuhan pun juga dengan kekuatan mereka sendiri kayak gitu. Kekuatan rahang mereka jadi sangat kuat. Kemudian tidak memiliki dagu, memiliki tonjolan belakang yang tajam, kemudian memiliki tulang kening yang menonjol, jadi kayak baduknya kayak nonong kayak gitu ya nak. Kemudian memiliki perawakan yang tegak, memakan tumbuh-tumbuhan dan hidup berkelompok berpindah-pindah juga. Jadi hidupnya berkelompok dan berpindah-pindah, memakan tumbuh-tumbuhan. Ini ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus. Kemudian jenis yang kedua ada Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus itu artinya manusia kera berjalan tegak. Bedanya ya hampir mirip ya, karena juga berkesinambungan. Oke, Pithecanthropus merupakan jenis
yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jadi paling banyak, kalau nanti ada soal, manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah apa? Oh, jawabannya adalah Pithecanthropus, manusia kera berjalan tegak. Fosil ini berasal dari Pleistosen bawah dan tengah. Jadi ada di Pleistosen bagian bawah, jadi lapisan tanah di bagian bawah, dan ada di lapisan tanah bagian tengah. Mereka hidup dengan cara berburu makanan. Mereka sudah memakan segala, tetapi makanannya belum diolah. Jadi sama ya, hampir sama dengan si Meganthropus tadi. Mereka pun juga masih berburu, makan makanan, tapi makanannya juga belum jelas. Ini caranya mengolah seperti apa itu mereka belum berpikiran sampai ke situ. Oke. Jenis Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan oleh Eugene Dubois. Tahun 1891 di Trinil. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, volume otak mencapai 900 cc. Volume otak manusia modern lebih dari 1000 cc. Sedangkan volume otak kera hanya 600 cc. Berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Sama ya, rahangnya mereka juga kuat. Karena pada zaman dahulu mereka juga masih menggunakan sistem yang berburu dan ya itu berburu, mengumpulkan makanan gitu. Kemudian tinggi badannya sekitar 165 sampai 170 cm. Berat badannya sekitar 100 kilo. Nah, ini sangat berat-berat sekali ya karena tulang-tulang mereka pun juga sangat kuat dan besar. Makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah. Hidupnya diperkirakan 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Itu jenis dari Meganthropus erectus. Meganthropus mojokertensis ditemukan di Jetis dekat Mojokerto. Nah, makanya di sini diberi nama Mojokertensis karena ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur oleh Van Koningswald. Ya bacanya ya. Van Koningswald kayak gitu. Nah, makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2,25 tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipinya itu juga sangat kuat. Sama ya, karena masih masuk ke Pithecanthropus. Nih gambarnya seperti ini. Pithecanthropus robustus yang ketiga, ini artinya adalah manusia kera yang kuat. Fosil ini ditemukan oleh Weidenreich dan von Koningswald sama pada tahun 1939 di Trinil, Lembah Bengawan, Solo. Ciri-cirinya apa? Kalau kita lihat ini ada gambar tengkoraknya ya. Kalian mungkin nanti bisa cari tahu di Google atau di searching bentuknya seperti apa Pithecanthropus robustus. Yang pertama cirinya tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Jadi itu lumayan lebih tinggi ya. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1000 cc. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap. Alat pengunyah alat tengkuk kuat. Geraham besar dengan rahang yang kuat. Bentuk tonjolan kening tebal, bagian belakang kepala tampak menonjol. Hampir mirip ya, makan sama. Nah, itu jenisnya. Jadi Pithecanthropus ada 3. Jadi yang pertama Pithecanthropus erectus, kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus robustus. Kalian bisa garis bawahi ciri-cirinya yang kira-kira paling menonjol di antara ketiganya tadi apa? Oh, kalau Pithecanthropus robustus seperti apa? Erectus seperti apa? Pithecanthropus mojokertensis seperti apa? Nanti kalian bisa bedakan sendiri. Selanjutnya adalah Homo. Homo itu merupakan manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia. Jadi manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia adalah Homo. Ciri-ciri manusia purba Homo adalah yang pertama, mukanya itu lebar, nah, dengan hidung yang lebar. Jadi mukanya itu lebar, hidungnya juga lebar seperti itu. Kemudian mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol. Mulutnya sama, menonjol. Kemudian dahinya juga sama, menonjol. Kemudian bentuk fisiknya sudah seperti manusia, jadi hampir bentukannya sudah seperti manusia. Kalau yang tadi seperti Pithecanthropus itu badannya kan besar-besar ya, besarnya besar-besar, gede-gede. Berat badannya pun juga besar sekali. Tapi kalau ini sudah hampir mirip seperti manusia. Sekarang tingginya 130 sampai 210 cm, berat badan
Oh, masih sama, 30-150 kilogram, sehingga sekitar hidupnya itu sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah jenis dari Homo, manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia. Oke, jenis-jenis Homo. Yang pertama ada Homo soloensis. Homo soloensis adalah manusia dari Solo, ditemukan di Ngandong, Lembah Bengawan, Solo, antara tahun 1931 sampai 1934. Penemuannya adalah terhar dan open knot. Kehidupan Homo soloensis adalah lebih maju dengan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Jadi mereka sudah mulai mengenal peralatan untuk mempertahankan diri mereka atau mempermudah kehidupan mereka. Yaitu Homo soloensis, diketemukan di Solo. Kemudian ada Homo wajaketensis, berarti manusia dari Wajak. Nah, daerah Wajak ya. Eugene de Bois menemukan fosil ini pada tahun 1889 di dekat Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Homo wajakentensis ini diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australoid. Australoid yang merupakan penduduk asli Australia. Kemudian ada Homo sapiensis, jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Jadi mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidup mengembara. Jadi mereka juga sudah mulai mengenal gambar. Mereka sudah membuat pola-pola di gua-gua seperti itu. Homo sapiensis digolongkan sebagai berikut. Nah, Homo sapiensis sendiri itu digolongkan menjadi yang pertama, manusia wajak atau Homo wajakensis. Merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan dengan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajik ditemukan oleh B.D. van Richthofen di sebuah ceruk di lereng pegunungan Karst di barat laut Campur Darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian ada manusia liang buah. Manusia liang buah itu ditemukan oleh Peter Brown dan Meg J. Mortwood pada tahun 2003 lalu. Nah, temuan ini dianggap sebagai penemuan spesies baru yang dikemukakan yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat ditemukannya fosil ini, yaitu di liang buah. Liang buah adalah sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar. Merupakan tempat bermukimnya nyaman. Ini tempatnya nyaman ya karena melindungi mereka pun dari hujan ataupun dari hewan-hewan buah seperti itu. Oke, mungkin itu manusia, jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Kalian bisa cari materi di Google ataupun di YouTube ya, video-video pembelajaran lainnya untuk menambah wawasan kalian. Jadi intinya manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama ada Meganthropus, yaitu manusia raksasa. Kemudian ada Pithecanthropus, manusia kera, dan Homo atau manusia, di mana di setiap jenis manusia purba itu nanti juga masih dibagi menjadi beberapa lagi. Dan kalian juga harus mengetahui ciri-cirinya tadi. Oh, tadi yang rahangnya besar, rahangnya kuat, itu yang mana? Nah, nanti kalian bisa cari tahu lagi. Oke, seperti itu saja ya. Kemudian untuk tugas, nah tugasnya adalah kalian selain membuat rangkuman tadi, coba deh kalian buat bagan. Jadi ada kayak seperti kolom, kalian bedakan. Jadi misalnya kolom yang pertama Meganthropus, cirinya apa? Siapa penemunya? Dan ditemukan di mana? Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya ada Meganthropus. Meganthropus tadi ciri-cirinya seperti apa? Kemudian ditemukan siapa? Kemudian ditemukan di mana? Ya, itu ya. Jadi ada tiga. Meganthropus siapa penemunya? Ciri-cirinya. Jadi yang pertama ciri dulu. Cirinya siapa? Penemunya siapa? Kemudian ditemukan di mana? Kemudian Pithecanthropus juga sama. Pithecanthropus itu cirinya seperti apa? Ditemukan oleh siapa? Kemudian ditemukan di mana. Kemudian selanjutnya ada Homo, kalian juga bisa cari tahu ciri-cirinya seperti apa. Syukur-syukur kalian bisa cari gambar kemudian ditempel di sebelah. Kalau insya Allah nanti kalau kita bisa bertatap muka, ibu cek satu-satu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu ya.
Jadi yang pertama adalah ciri siapa penemu dan ditemukan di daerah mana. Mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau masih ada yang bingung, kalian bisa diskusikan atau kalian bisa japri Ibu ataupun lewat diskusi di grup. Gitu aja ya. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.